Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi wa mubarakan alaih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Ikhwani fiddin, azanallahu wa iyyakum ajma'in. Walhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kita memanjatkan pujian dan sanjungan yang terbaik hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan sebab nikmat dan karunia-Nya lah sehingga seluruh amalan-amalan saleh dapat terlaksana dengan baik. Seluruh aktivitas kita dalam keseharian 1 kali 24 jam, baik yang terkait dengan ma'isyah atau kehidupan kita, sampai dengan yang terkait dengan ibadah, penghambaan diri kepada Allah, semuanya dapat terlaksana. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala seluruh ibadah-ibadah yang kita lakukan itu diterima di sisinya, mendapatkan ganjaran yang terbaik, balasan yang terbaik, yang tentunya sesuai dengan niatan kita masing-masing. Dan insyaallah taala di kesempatan petang hari ini kembali kita melanjutkan pelajaran dengan tema akidah, yang pembahasannya adalah tentang persoalan-persoalan baik itu terkait dengan sifat, karakter, kelakuan, perbuatan, metodologi kaum jahiliyah, baik dari kalangan kaum musyrikin maupun selain mereka dari kalangan ahlul kitab, yang mereka ini ya dikatakan sebagai kaum jahiliyah disebabkan tidak mengenal, tidak memahami dengan baik hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian keliru. Kalaupun mereka ketahui terjadi kekeliruan di dalam penerapannya, mereka jahil, dan itulah sebabnya sampai dikatakan ya jahiliyah. Nah, adapun jahiliyah secara umum, secara mutlak sudah tidak ada lagi sejak diutusnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi yang namanya jahiliyah secara parsial, secara juz'i, kadang ada pada diri seseorang, kadang ada pada diri satu kaum, kadang ada pada sebuah wilayah. Nah, kita akan masuk ke poin yang ke 113. Poin yang 113 dari 128 poin yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala. Di poin yang ke-113 ini penulis memberi judul Khaltul Haqqi bil Batil, yaitu mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil. Liyuqbalal batil. Tujuannya, maksudnya
supaya kebatilan itu bisa diterima. Kebatilan itu bisa diterima. Ya. Dan disinilah di poin ini akan nampak bahwasanya terkadang kebatilan itu dibungkus dengan al-haq. Tujuannya apa? Supaya orang yang mendengar, membaca, menyimak, menganggapnya bagian daripada al-haq, bagian daripada kebenaran. Al-mas'alatu tsalisata 'asyrata ba'da al-mi'ah. Poin yang ke-113. Lafzul haqqi bil batili. Mencampur adukkan antara yang hak dengan kebatilan. Tahu yang namanya al-haq? Al-haq biasa diterjemahkan dengan kebenaran. Ya. Nah, dan al-haq ini ya sebagaimana yang dibaca oleh Pak Imam tadi, ya, yang ada di lembaran pertama di sebelahnya di juz yang kedua, dan masih ada juga di lembaran yang lain. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Al-haq itu ya dengan alif lam, ya, kebenaran yang mutlak itu pasti dari Allah. Iya, maka fala takunanna minal mumtarin. Jangan sekali-kali iya, kalian termasuk orang yang mumtarin, ragu. Iya. Dan ayat ini ya, diberikan penekanan taukid dengan nun taukid. Fala takunanna. Iya, jangan sekali-kali, jangan pernah kalian itu menjadi ragu kalau sudah datang kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian pula kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab semua yang beliau bawa adalah kebenaran. Ya, semua yang beliau bawa pasti kebenaran. Konsekuensi kita ya sebagai seorang muslim yang sudah bersyahadat syahadah Muhammad Rasulullah adalah tasdiq bima akhbar. Kita wajib untuk percaya, yakin dengan apa yang beliau beritakan. Iya. Itu diantara konsekuensi syahadah Muhammad Rasulullah. Apa yang beliau bawa kebenaran, sebab yang beliau bawa itu wahyu dari Allah. Wahyu dari Allah. Allah sebutkan itu di awal-awal surah An-Najm. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Muhammad ya, dia Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam tidak berbicara an-nutqu ya dengan hawa nafsunya. In huwa ya illa wahyun. Yang beliau sampaikan ya, tidak ada lain kecuali wahyu. Yuha, yang diwahyukan kepada beliau. Nah, konsekuensi semua itu kita wajib menerima. Ya. Sebab itu adalah kebenaran. Dan tidak mungkin terjadi kontradiksi, tidak mungkin terjadi kesimpang siuran. Iya. Tidak mungkin terjadi benturan antara kalamullah dengan hadits atau apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa. Sebab sama-sama wahyu. Ya. Kalaupun ada ya seseorang dapatkan berbeda ya konteks dalam Al-Qur'an, dalam hadits dan seterusnya, ini adalah kelemahan dari akalnya untuk memahami hal tersebut. Bukan dikatakan bahwa ada hadits yang sahih bertentangan dengan Al-Qur'an, la. Atau ada Al-Qur'an yang bertentangan dengan hadits yang sahih, enggak. Ya, enggak akan mungkin. Nah, ini al-haq. Adapun al-batil, ya lawan daripada al-haq. Lawan daripada al-haq. Maka kenali dulu al-haq. Iya, niscaya kita akan tahu namanya al-batil. Dan
Ya, kenali al-batil itu akan semakin jelas yang namanya al-haq. Kata pensyarah ya, Syekh Shalih bin Fauzan hafizahullah taala, min adatil kuffari wa ahlil jahiliyati minal yahudi wan nasara wa ghairihim, di antara kebiasaan orang-orang kafir dan kaum jahiliyah, baik dari kalangan Yahudi, Nasrani dan selainnya. Iya, baik dari kalangan Yahudi, Nasrani dan selainnya. Apa itu? Lafzul haqqi bil batil. Lafzul haqqi bil batil. Bagaimana lafzu? Ya, al-lafzu wa al-khaltu. Iya. Oh, dicampurkan, ditutupkan. Iya. Pakaian disebut dengan apa? Malbasun. Ya. Malbasun sebab dia menutupi. Iya. Nah, dan suami ya adalah pakaian untuk istrinya, istri pakaian untuk suaminya. Ya. Nah, antum libasul lahun, ya. Hunna libasun lakum. Kamu pakaian untuk istrimu. Ya, dan istrimu pakaian untuk kamu. Nah, itu makna lafzu. Iya, dan salah satu maknanya adalah al-khat, tercampur. Ya. Nah, fahum yakhlituna al-haqqa bil batil. Maka mereka ini kaum jahiliyah mencampur adukan al-haq dengan kebatilan. Ya. Bisa juga dikatakan mencampur adukan kebenaran dan kesalahan, kekeliruan. Min ajli ayyarujal batilu. Tujuannya apa? Ya, bertujuan untuk mempromosikan kebatilan. Mempromosikan kebatilan. Atau bahasa lain, mengkampanyekan kebatilan. Iya, itu. Min ajli ayyarujal batilu. Li'annahu. Kenapa? Lau kanal batilu wahdahu. Seandainya yang mereka sampaikan, yang mereka sebutkan semata-mata kebatilan, ya, maqabilahu ahadun, maka tidak ada satupun orang yang mau terima. Ya, tidak ada satupun orang mau terima. Lakin, tapi idza lubisa bil haqqi, tapi kalau kebatilan itu dicampurkan dengan al-haq, fa innal agrara minal mu'minina wa qasiri an-nazari yaqbaluna, maka orang-orang beriman yang al-agrar, yang terpedaya, yang tertipu, atau yang pendek jangkauan akalnya, mereka akan ya tertipu, terpedaya, terpesona, ya, terlebih itu ditambah dengan retorika yang luar biasa. Wa yaqulun, mereka akan mengatakan hadza fihi haqqun. Oh, ada benarnya. Ada benarnya, ya, ada benarnya yang disampaikan itu. Ya. Nah, fayaqbalunahu kullahu. Akhirnya apa? Semua nak terima. Ya. Semuanya nak terima, padahal yang benar mungkin potong, secuil. Iya. Fahadha huwal khata'. Ini keliru. Nah, ini salah. Fal wajibu ala ahli nazar wa ahli al-uqulis salimati. Kewajiban bagi mereka yang ahlul nazar, yang punya pandangan dan jangkauan yang luas, akalnya cerdas, pemahamannya bagus, dan akalnya itu selamat. Ya. Apa itu? Annahum la yaqbaluna al-asya' ala awahiniha, yaitu mereka ini tidak menerima segala sesuatu dengan spontanitas begitu saja.
Pokoknya semuanya diterima. Ya. Naam, bal yumahisunaha. Tapi dia mesti mengujinya. Ya, dia mesti tes. Wa yakhtabirunaha. Ya, ikhtibar dengan yumahisunaha dengan wa yakhtabirunaha, ini mirip. Dites, diuji, ya. Fa yaqbaluna ma kana fiha min haqqin wa yaradduna ma kana fiha min batilin. Setelah diuji, dites, dicek, maka yang benar diterima, yang batil disingkirkan, ditolak. Nah, ini jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Iya. Kalau kebatilan itu semata-mata disampaikan, apakah ada orang mau terima? Tak ada. Iya. Penjahat sekalipun, orang bejat sekalipun, dia tahu itu jahat, dia tahu itu bejat. Tapi coba kalau dicampur adukkan dengan kebaikan. Ya. Campur adukkan dengan kebaikan. Oh, ada juga benarnya. Ya, ada juga benarnya. Nah, apa contohnya? Contoh, ketika ada orang menyuarakan membela Islam, ya, jihad, ya, maka orang-orang yang kaum muslimin itu pasti akan bergerak. Jihad ini membela agama, ya, membela Islam, iya. Tetapi ternyata, iya, konten daripada itu mengandung kebatilan, iya. Ternyata konsep jihad menurut mereka adalah, iya, seperti yang terjadi barusan, ya, belum lama ini, yaitu melakukan pengeboman bunuh diri. Iya, entah itu pengeboman tanpa bunuh diri ataupun dengan bunuh diri, semuanya itu bukan jihad. Itu lebih tepat dikatakan jahat. Iya. Kenapa? Iya. Sebab konsep jihad itu jelas. Iya, kita sudah pernah menjelaskan konsep jihad itu apa dan bagaimana. Iya. Di antara poinnya itu jihad harus bersama dengan ulil amri atau diperintah oleh ulil amri. Ya, ini malah kebalikannya. Iya. Nah, bahkan yang berafiliasi dengan ulil amri itu disambaki semua. Ya, disambaki semua. Para polisi, para TNI semuanya dibilang-bilangi apa segala macam dan dikafirkan. Iya. Nah, kalau sudah dikafirkan, itu berat konsekuensinya. Dan luas. Kenapa? Ya, halal darahnya. Halal hartanya kalau sudah dikafirkan. Iya. Nah, dan itu sekali lagi bukan jihad. Ini persis seperti dengan pendahulunya. Ya, pendahulunya itu zaman all namanya Khawarij. Kalau zaman all, mereka kampanyenya atau promosinya la hukma illa lillah. La hukma illa lillah. Tidak ada hukum kecuali hukum dari Allah. Iya, itu dia kampanyekan, dia promosikan di masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Tapi antum tahu apa kata Ali bin Abi Thalib terkait dengan mereka? Ada dalam Sahih Muslim. Kata beliau, kalimatun haqqun uridu biha al-batil. Itu kalimat benar. Tapi yang mereka inginkan adalah kebatilan. Maksud dari ucapan tersebut adalah kebatilan. Iya. Buktinya apa? Sebab ujung-ujungnya mereka mengkafirkan Ali bin Abi Thalib. Pemerintah yang sah ketika itu. Mengkafirkan semua sahabat yang pro dengan Ali bin Abi Thalib. Dikafirkan semua. Itu kaum Khawarij. Ya, dengan menggunakan itu tadi slogan, semboyan dan kampanyenya. La hukmu illa lillah. Tidak ada hukum kecuali hukum yang datang dari Allah. Dibacakan ayatnya yang semuanya ada di juz yang ke-6,
di surah Al-Maidah. Faman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Waman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasikun. Waman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul zalimun. Kampanyenya itu. Ya. Kata Ali bin Abi Thalib, kalimatun haqqun yuridu bihal batil. Itu kalimat benar. Kenapa? Memang hukum yang berhak menetapkan hukum hanya Allah. Tetapi penerapannya yang salah. Ya, pemahamannya yang salah. Itu jadi masalah. Sama dengan tadi konsep jihad. Apa salahnya konsep jihad? Konsep jihad ada dalam Islam. Cuma kalau penerapannya seperti itu salah. Ya, akhirnya banyak para pemuda yang ingin hijrah, ya, dan diiming-iming dengan bisa langsung masuk surga dengan 72 bidadari. Ya, satu orang dapat 72 loh. Ya. Naam. Apalagi yang belum menikah kasihan. Ya, 72 ini. Di sini satu saja tidak ada yang mau kasihan. Ya, bisa dibayangkan itu galaunya. Satu saja ini lamanya mencari. Ya. Iya, kiri kanan pergi nazar. Iya. Naam. Begitu dapat, yang dinatar tidak mau. Iya. Tapi dijanji, kalau kau jadi pengantin dengan melakukan amaliyah, kau pasang bom sekalian mati kau syahid. Syahid dapat 72 bidadari. Bayangkan. Iya, akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Iya. Ini semua mencampur adukan yang hak dengan yang batil. Kenapa? Jihad ada konsepnya. Iya. Naam. Iya. Ada konsepnya, tidak seperti itu. Iya. Ini melakukan bunuh diri. Itu dahsyat itu. Iya. Man qatala nafsahu bihadidin uziba bihi. Siapa yang membunuh dirinya dengan besi, itu nanti besi dipakai menyiksanya nanti di hari kiamat. Iya, enggak main-main. Kalau nanti disiksa pakai apa? Iya, pakai bom molotov yang kau bikin. Nah, itu bukan jihad. Sejak kapan ada konsep jihad seperti itu? Iya, sejak kapan ada konsep jihad seperti itu? Silahkan tunjukkan dalilnya kalau ada. Iya, ini buah dari kekeliruan di dalam memahami. Iya, ditambah lagi kampanye yang dia kampanyekan itu tadi. Yuk kita bela Islam. Iya, kita harus berjihad. Iya. Nah, kalau membela Islam, iya, kita wajib membela Islam. Iya, berjihad betul. Itu konsep perjuangan Islam. Tapi caranya tidak seperti itu. Iya. Caranya tidak seperti itu. Ini sama saja dicampur adukan yang hak dengan yang batil. Menunjukkan ada di tengah-tengah umat ini yang mengikuti langkah-langkahnya kaum jahiliyah. Mencampur adukan yang hak dengan yang batil. Ya. Nah, termasuk yang dikampanyekan. Apa itu? Supaya tujuannya ini supaya kaum wanita ini bebas berkeliaran, kemudian tidak peduli lagi dengan hijab, bisa berikhtilat, campur baur dengan laki-laki, ya, bisa duduk apa segala macam di posisi yang laki-laki bisa duduk di situ, maka dikampanyekan, ayo, iya, kita harus menegakkan, memperjuangkan hak asasi manusia, ya. Demikian pula dengan emansipasi. Nah, semua harus ada samanya. Ya, kalau laki-laki bisa, maka perempuan juga bisa. Ya, diperjuangkanlah emansipasi. Ya, ditambah dengan emansi kerbau dan seterusnya. Ya, hasilnya apa? Kaum perempuan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Hendaklah kalian tinggal di rumah-rumah kalian, kalaupun kalian keluar jangan berdandan, jangan berpenampilan sebagai wanita jahiliyah. Wanita sudah keluar. Nah, wanita sudah pergi mak demo, pergi Tommy mengejar karirnya di luar rumah. Iya kan begitu? Iya, bukan lagi di rumah. Di rumah digantikan oleh siapa? Digantikan oleh asisten rumah tangga. Nah, masing-masing pokoknya emansipasi. Laki-laki bisa menduduki posisi ini, perempuan juga.
Laki-laki bisa belajar, perempuan juga. Memang Islam melarang wanita untuk maju? Nggak ada ceritanya. Silakan. Iya, makanya dalam sejarah Islam dan kaum muslimin, banyak dari kalangan wanita itu menjadi ulama. Seperti siapa? Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Iya, tanpa perlu pergi keluar demo. Iya, tanpa perlu mengejar karir di dalam rumah. Bisa jadi ulama, wanita cerdas, punya ilmu. Iya. Sejak kapan Islam mengekang yang namanya ilmu pengetahuan kepada kaum wanita? Enggak ada. Bahkan Nabi SAW itu mengkhususkan hari tertentu untuk mengajari kaum wanita. Beliau juga mengkhususkan ketika sholat id, khutbah id, beliau khususkan khutbah untuk kaum wanita. Iya. Tidak ada diskriminasi untuk kaum perempuan. Dan itu sudah ada dalam Islam. Itu hanya kalimatul batil yang disuarakan oleh para pengusung kebatilan. Tetapi bagi sebagian orang dianggap ada benarnya tahu. Wow. Iya, kan begitu. Nah, termasuk juga jemaah sekalian, ya. Sekarang ini kalau kita mengajak fulan, ayo kita belajar agama dengan baik. Ayo kita hadir majelis ilmu, ya. Oh, hati-hati dengan si fulan. Kenapa si fulan itu? Ada masalah akidah terjatuh begini-begini. Oh, kalau dia sampaikan ada tonji benarnya. Kan begitu alasannya. Iya. Makanya apa? Hasilnya gado-gado. Iya, hasilnya gado-gado. Iya, bukan gado-gado ya. Tapi gado-gado mi. Sama dengan manhaj metodologi pramuka. Ya. Ada tuh metodologi pramuka yang di sana senang, di sini senang, di mana-mana hatiku senang. Ya. Pokoknya saya ke sana, di sana itu yang itu mengajarkan begini. Ya, kita akan ambil yang baiknya, buang yang buruknya. Masya Allah. Ini orang baru hijrah. Orang ini baru hijrah. Dia tidak punya standar. Dia tidak punya barometer. Mengukur kebenaran itu apa? Apa standarnya mengukur kebenaran? Apa standarnya mengukur itu kebatilan? Apalagi kalau dicampur adukan kebatilan dan kebatilan dari kebenaran. Seperti kata Syekh. Iya. Kebenaran dikasih masuk di kebatilan. Hasilnya apa? Orang terpesona. Oh iya, ada benarnya. Iya. Nah, enggak usah terlalu jauh. Saya sering menyinggung. Ya, coba kalau disebutkan, ya akhi, haram itu bunga bank, itu riba. Ya. Allah mengumumkan perang kepada pelaku riba. Dan Nabi menyamakan dosanya sama. Makan riba, kasih makan riba, yang mencatat dan semua ikut andil. Jadi, ini bukan riba. Ya. Nah, ini namanya bunga. Bunga itu indah, harum, semerbak. Iya, coba lihat. Orang kan terpesona. Ya. Nah, ditambah lagi, kalau saya tidak kerja begini, bagaimana saya bisa hidup? Ya, bagaimana saya bisa hidup ini yang saya bisa kerja? Subhanallah. Dia tidak ingat atau mungkin amnesia. Waktu di perut ibunya selama 9 bulan 10 hari dia tidak kerja apa-apa. Kok bisa hidup? Nah, sekarang dia punya kemampuan untuk kerja, kok tidak bisa hidup? Akidahnya di mana? Waktu di perut ibunya dia kerja enggak? Allah takdirkan ketika usia 4 bulan rezeki sudah ditetapkan untuk dia. Dan seseorang tidak akan meninggal kecuali rezekinya cukup. Ini malah suudzon kepada Allah. Bagaimana saya bisa hidup kalau tidak kerja riba, Kak? Bagaimana keluargaku? Bagaimana istri-istriku? Ya. Nah, ini suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal man taraka syai'an lillahi awwadahu khairan minhu. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, tendensinya Allah. Lillahi ditinggalkan itu. Bukan karena takut dibully, bukan karena tidak enak sama ikhwah, ya, bukan karena bagaimana tapi memang lillah.
maka awadallahu khairan minhu. Allah akan gantikan untuk dia yang lebih baik daripada apa yang dia dapatkan sebelumnya. Itu janji dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah, tapi itulah karena kampanye kebatilan, ya, kampanye kebatilan itu begitu masif, terstruktur, iya, dibungkus dengan al-haq, iya, maka yang terjadi orang akan terpesona. Nah, atas nama toleransi, ya, maka apa hasilnya? Tidak apa-apa, ya. Kalau misalnya nanti ini kan mau Idul Fitri, mau apa? Mau Ramadan, pihak dari agama lain mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bulan Ramadan tahun 1442 Hijriah. Nanti menjelang masuk Idul Fitri, selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan kebatinan. Nah, nanti kalau mereka mau apa hari idnya juga sebagai bentuk toleransi, di mana perasaanmu kau simpan? Ya, di mana perasaanmu? Dia sudah ucapkan itu dulu waktu kau apa istilahnya puasa dengan Idul Fitri. Sekarang gantian, kau ucapkan juga selamat hari anu manganu, selamat hari ini mangini dan seterusnya. Masya Allah. Ya, kenapa? Atas nama toleransi. Apakah toleransi itu adalah suatu hak yang hak? Toleransi itu benar. Toleransi itu al-haq, benar. Cuman penempatannya yang keliru. Iya, toleransi itu ranahnya sosial kemasyarakatan. Nggak ada hubungannya dengan akidah. Nggak ada hubungannya dengan ibadah. Silahkan toleransi. Ya, ranah sosial kemasyarakatan. Dan sudah sering kita jelaskan itu. Bukan akidah, bukan ibadah. Tapi mereka masukkan itu. Mereka yang dengungkan toleransi kok ahi. Ahi toleransi kok. Iya. Nah, yang dimaksudkan kebatilan. Yakni kalau ada acara keagamaannya, datang kok. Kalau misalnya mereka lagi lakukan ibadah, jagai. Ya, jaga ketat, jangan sampai ada yang masuk apa segala macam. Ya kalau perlu masuk kok, bikin puisi, bawa temu ke rebana, begitu toh, dan seterusnya. Itu namanya toleransi bede. Masya Allah. Ini namanya mencampur adukkan yang hak dengan yang batil, sehingga umat bingung. Ternyata bisa jadi masuk di tempat ibadahnya, iya. Orang kafir atau non-muslim bisa tonjeki di sana bikin apa-apa. Bahkan bisa orang kafir ceramah di pondok pesantren atau di institusi keagamaan. Bisa enggak? Iya, kalau biasalah bisa, yang saya tahu enggak bisa. Cuma terjadi. Terjadi tidak? Terjadi tidak? Terjadi. Ya, Masya Allah. Yang ceramah non-muslim, bahasa kasarnya orang kafir, yang diceramai santri. Masya Allah. Kira-kira apa nak bahas? Hah? Yang dia bahas nahu salaf? Hah? Coba. Ya, tapi dia elu-elukan. Inilah wujud, ya, ketoleransian, kebinekaan dan segala macam. Mau masalah bineka tunggal ika, mau masalah Pancasila, kaum muslimin yang paling bagus Pancasilanya, paling mengamalkan Pancasila. Buktinya apa? Kaum muslimin yang mengamalkan sila pertama. Silahkan cek agama lain, diamalkan sila pertama apa tidak. Sila pertama mengatakan ketuhanan yang Maha Esa. Tuhan itu Esa, Tuhan itu satu. Agama lain bagaimana? Ada yang 3 in 1. Sahih? Naam. Itu melanggar Pancasila itu. Tidak ada Pancasilanya. Umat Islam paling Pancasila sekali. Tuh ketuhanan yang Maha Esa. Apa artinya Esa? Jadi kau di kamus kau tahu kok. Ya, Maha Tunggal, satu-satunya, tidak ada. Dalam konsep Al-Qur'an apa? Iya, Qul huwallahu ahad. Itulah Esa.
maka kaum muslimin yang paling mengamalkan Pancasila. Adapun agama lain, mana buktinya? Bahkan ada yang aliran keyakinan dan kepercayaan tidak ada percaya adanya Tuhan, tapi masih dibiarkan hidup di Indonesia, di negara Pancasila nah, dibiarkan Pancasila ini. Maka Masya Allah, saya kadang heran, ada apa-apa disalahkan Islam dan kaum muslimin. Kita tidak mengingkari, tidak membantah bahwa ada oknum di kalangan kaum muslimin yang punya pemikiran yang tidak beres, radikal, teroris, seperti yang terjadi. Tapi jangan disamaratakan. Itu oknum. Ya, sebagaimana di kalangan orang kafir juga yang selama 350 tahun menjajah Indonesia tapi tidak pernah disebut sebagai teroris. Pernah? Malah dilulukan, itulah bangsa yang bisa menguasai dunia. Ya, 3,5 abad menjajah Indonesia, orang kafir tidak pernah disebut sebagai teroris. Indonesia dengan mayoritas Islam, ya, terjadi peledakan, Islam teroris. Di mana bentuk keadilan terhadap umat Islam? Nah, di mana bentuk keadilan terhadap umat Islam? Nah, ketika terjadi masjid dibakar, ya, masjid terjadi dibakar di Poso, di Ambon, apakah disebut tindakan terorisme? Tidak, itu konflik. Betul tidak? Konflik. Kita harus kembali membangun keberagaman kita sebagai warga NKRI, harga mati. Tapi begitu umat Islam melakukan, bukan umat Islam ya, ada umat Islam melakukan kesalahan, ya, menciderai, ya, kemanusiaan. Memang ada agama yang membolehkan terorisme? Tidak ada. Bahkan Islam itu yang memerangi terorisme. Iya, sampai muncul statement di media sosial yang melakukan itu tidak lain adalah Salafi, Wahabi, dan segala macam. Maka tolong napak tilas ke belakang tahun-tahun sebelumnya, siapa yang diundang oleh pemerintah untuk membahas masalah teroris? Siapa yang menjadi penasihat Badan Nasional Penanggulangan Terorisme kalau bukan dari Salafi? Cek faktanya, baru Anda kemudian berbicara. Maka seseorang tidak boleh berbicara tanpa ilmu, apalagi pakai hawa nafsu, apalagi dituduh itu saudaranya kaum muslimin. Ya, sebab itu sama saja ikut mengkampanyekan kebatilan dengan melakukan at-talabbus, dengan melakukan campur adukan. Akhirnya apa? Ya, orang yang seharusnya tidak usah berbicara pada masalah itu, bicara semua di media sosial. Tambah kacau. Ya. Nah, apa sih susahnya diam? Kalau kau tidak tahu masalah itu, diam saja. Kalau kau tidak tahu masalah itu, tidak usah duduk kiri kanan. Iya, silahkan cek fakta sejarah. Kalau tidak mau cek, nah itu salahmu sendiri. Nah, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Al-kuffar, orang kafir, kada yadhkuruna al-haqqa la raghbatan fil haqq. Kata beliau, kadang orang-orang kafir dia sebutkan kebenaran. Ini A, B, C. Oh, Masya Allah itu benar. Tapi la raghbatan fil haqqi. Bukan menginginkan kebenaran. Wala mahabbatallah. Bukan juga karena dia cinta kepada kebenaran. Innama yadhkurunahu min ajli tarwijil batili bihi. Tapi maksud, tujuan dan tendensinya adalah untuk mempromosikan kebatilan tapi dibungkus dengan kebenaran. Kenapa? Supaya semuanya kalangan bisa terima. Karena kalau langsung dikampanyekan kebatilan, ya, wah, langsung ditolak mentah-mentah. Ya, coba kalau ada yang mengatakan kita sesama umat harus saling menghargai. Benar tidak? Benar tidak? Ya pasti benar. Maksudnya umat manusia. Ya. Nah, tapi ternyata diinginkan itu Anda mesti mengatakan bahwa agama
ini, agama itu, agama A, agama B, ada benarnya juga. Ini namanya mencampur adukkan. Ya, seorang muslim tidak boleh punya, tidak boleh punya pemikiran seperti itu. Sebab kenapa? Kaum muslimin punya pegangan Al-Quran, kaum muslimin punya pegangan hadis, sunnah Nabi. Iya, di Al-Quran sudah jelas. Ya, dinul haq hanya Islam, tidak ada agama yang lain. Yang lain itu pasti salah, yang pasti keliru. Dan itu kita mesti sebutkan. Iya, tidak ada istilahnya, wah ada tonji benarnya. Ya, hargaiku sedikit, ada tonji benar. Masya Allah. Kalau soal harga menghargai, maka umat Islamlah yang paling banyak menghargai. Ya, lihat saja di negeri yang kaum muslimin jumlahnya mayoritas, tidak akan kita temukan insya Allah ada orang kafir diperangi. Ya, di negeri, di wilayah, di teritorial yang di situ ya umat Islam mayoritas dari sisi kuantitas jumlah, tidak akan memerangi ya yang namanya non muslim ada seorang kafir. Tapi coba sebaliknya, kalau non muslim atau orang kafir yang jumlahnya mayoritas, apa yang terjadi? Terjadilah yang sudah terjadi. Ya, terjadi yang sudah terjadi. Dan kita sudah tahu faktanya. Nah, maka jangan pernah menggembosi kaum muslimin jemaah sekalian. Tapi jangan juga maksudnya kita itu kemudian mencampur adukan yang hak dengan yang batil. Itu kebiasaan kaum jahiliyah. Ya. Kebiasaan dalam Islam bagaimana? Dia menyuarakan kebenaran dan mengamalkan kebenaran, dia terima kebenaran. Ya, tidak mencampur adukannya. Iya, itu kebiasaan Islamiyah. Iya. Orang yang menolak kebenaran setelah datang kebenaran itu, ya itu kebiasaan orang jahil. Walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bi fala'natullahi 'alal kafirin. Ketika datang kitab ini sudah mereka nanti-nanti, Al-Quran musaddiqul lima ma'ahum, yang Al-Quran membenarkan kitab yang mereka pegang, membenarkan Taurat, membenarkan Injil. Falamma ja'ahum ma'arafu, ketika sudah datang itu kafaru bi, mereka malah ingkari. Maka fala'natullahi 'alal kafirin, sungguh laknat Allah terhadap mereka yang mengingkari kebenaran tersebut. Dan orang yang menolak kebenaran itu adalah ciri manusia yang sombong. Dan orang yang sombong itu diancam dengan masuk ke dalam neraka. Nah, Nabi SAW itu pernah ditanya oleh para sahabat, Innar rajula yuhibbu ayyakuna thawbahu wa na'lahu jamil. Ya, thawbahu jamil wa na'lahu jamilah. Iya, ada orang yang dia ingin pakaiannya bagus, sendalnya bagus. Apakah itu sombong? Nabi katakan itu bukan sombong. Iya. Nabi katakan itu bukan sombong. Yang sombong itu kata Nabi, batalul haq wa ghamtun nas. Orang yang menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Itu sombong. Iya. 6. Yang di awal hadits Nabi sebutkan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada seberat biji zarah. Iya, mungkin saya cuma bahasa saya saja. Orang yang dalam hatinya ada kesombongan sebesar kutunya kutu. Iya, kecil sekali itu kesombongan, tapi ada. Bayangkan, kutu saja kecil, ini kutunya kutu. Ya. Nah, kalau itu ada dalam hati seseorang, tidak bisa masuk surga. Iya. Nah, tidak masuk surga. Nabi sebutkan begitu. Iya. Dan kesombongan itu salah satunya menolak kebenaran. Nah, umat Islam kebiasaan mereka menerima kebenaran
mempelajari kebenaran, menyuarakan kebenaran. Ya, itu. Dan tidak mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan. Adapun kebiasaan jahiliyah, mereka tahu kebenaran, mereka tahu kebatilan, tapi dicampur adukan supaya bisa mempromosikan yang namanya kebatilan. Dan ini konsep kebiasaan jahiliyah. Maka orang yang memiliki akal yang sehat, pandangan yang luas, hendaknya berusaha memberikan pencerahan kepada masyarakat yang awam. Diingatkan mereka, hati-hati. Termasuk saya ingatkan kepada mereka yang mungkin sudah mulai hijrah, jangan sembarangan. Nah, jangan sembarangan. Kalau dalam soal duniawi kita sangat hati-hati. Contoh, kita dulu waktu mau sekolah, mulai TK, SD, SMP, pasti pilih sekolah yang paling terbaik toh. Iya toh? Pasti pilih sekolah yang terbaik. Kita tahu sekolah itu terbaik, gurunya terbaik, tenaga pendidik dan tenaga pendidikannya terbaik. Kita pasti pilih yang seperti itu. Maka kenapa kita tidak terapkan itu dalam hal agama? Kenapa kita tidak pilih yang terbaik? Tidak sembarangan dan serampangan. Nah, dulu kita begitu yakin ketika ada orang yang sama sekali tidak paham ekonomi. Tidak paham ekonomi. Tiba-tiba dia bicara ekonomi mikro seperti ini. Mikro kecil. Ekonomi makro seperti ini. Apa kita bilang? Oh, gampang. Iya toh? Kenapa? Nggak tahu ekonomi dia. Nah, nggak tahu di mana belajar ekonomi. Siapa guru ekonominya? Bukunya nggak ada ekonomi. Tiba-tiba bicara ekonomi. Pasti kita dibilangnya apa? Sota. Garambang. Zaman now, hanya dengan modal retorika yang bagus, dengan modal subbreaker yang banyak, like yang mapakoe, pokoknya banyak. Wih, minta. Apalagi baru belum mukaddimah, baru muncul di YouTube, orang sudah ketawa, belum berbicara. Inilah, ini. Masya Allah, sebegitu parahnya standarnya kita dalam menilai. Untuk masalah duniawi saja, kita begitu hati-hati. Makanan, minuman saja, kita tidak mau makan makanan yang bisa mengandung bahaya, ada apanya dan seterusnya. Dan kita kenapa? Karena kita tahu, kita makan makanan berbahaya, minuman berbahaya, saya bisa sakit, saya bisa mati. Tapi kenapa kita begitu mudah menerima hal-hal yang tidak jelas dan tidak benar? Hanya dengan melihat penampilan seperti itu, seolah-olah kita menganggap bahwa kehidupan akhirat itu kehidupan yang pendek. Maka kalau untuk dunia saja kita mesti hati-hati. Kenapa untuk akhirat kita tidak berhati-hati? Sudah terbukti. Antum kira orang yang melakukan pengeboman itu tiba-tiba langsung melakukan pengeboman? Itu butuh proses panjang. Itu telah melalui yang namanya brainwash, pencucian otak. Dan pencucian otaknya itu bukan di laundry. Bukan. Tetapi di majelis taklim, di majelis pengajian. Di situ dicuci otaknya. Nah, di situ dicuci otaknya. Apa yang disuarakan pertama? Hijrah. Kita harus hijrah. Kembali kepada Islam yang kafah. Dan seterusnya. Kalau dia sudah terima, dia sudah bagus, dicucilah otaknya. Nah, akhirnya apa? Konsep kafir, konsep jihad, ditambah embel-embel. Mau kau dapat 70 bidadari. Cepat engkau. Daripada di dunia ini tidak ada mau sama kau. Maka cepat. Sudah, jadilah. Nah, hati-hati jemaah sekalian. Nah, saya tidak mengatakan atau tidak mengklaim bahwa inilah majelis pengajian yang terbaik. Sama sekali tidak.
Tapi saya mengatakan hati-hati kau belajar agama. Kalau salah kau belajar agama, salah itu amalanmu. Ya, sebagaimana dulu waktu sekolah kau salah kau belajar, salah juga hasilnya. Nah, hati-hati, ingatkan kepada saudara kita. Iya, apalagi majelis taklim yang terselubung, tersembunyi, dikasih masuk sendal kalau masuk ke situ. Nah, waspada kok. Ya. Kemudian pengajiannya tengah malam, Pi. Ya, tengah malam. Enggak boleh begini, nanti banyak yang tahu. Tidak pakai mikrofon, enggak ada live-nya. Ya, kalau pakai live begini bisa dicek. Ya, si fulan itu sok tak atau apa. Tapi ini tidak, sembunyi. Makanya karena pengajiannya jalan, iya, orang-orang yang punya pemikiran seperti itu tetap akan muncul. Ibaratnya dihancurkan satu, muncul 1000. Maka ketika Anda menilai seorang itu punya pemikiran terorisme apa tidak, jangan menilai dari penampilan. Jangan menilai dari penampilan. Sebab iya, penampilan itu bisa sama. Bahkan identik, bahkan jauh lebih nyunnah. Tapi yang membedakan itu adalah isi kepalanya. Itu hanya bisa diketahui setelah kita berdiskusi, berbicara dengan dia. Baru kita tahu, ini orang punya pemikiran khawarij, punya pemikiran radikal, punya pemikiran terorisme. Bukan dari penampilannya. Ya. Nah, sebab tidak ada ceritanya penampilan yang nyunnah itu disebut sebagai penampilan yang radikal. Tidak ada ceritanya. Ya, kalau itu dituduh sebagai penampilan radikal, penampilan nyunnah, maka Anda menuduh penampilan Nabi itu radikal. Nah, tapi yang bedakan itu isi kepalanya. Dan isi kepala itu, iya, itulah yang dicuci. Nah, maka hati-hati ya. Termasuk di sini, ya perlu juga waspada. Bikin keamanan. Ya. Nah, bikin seksi keamanan. Nah, hati-hati. Orang-orang yang tidak dikenal tiba-tiba muncul, waspada kok. Tapi jangan tersinggung ya. Ya. Nah, jangan tersinggung. Atau mungkin setengah abad baru muncul, dicurigai kok, jangan tersinggung. Ya. Nah, hanya kita khawatir jangan sampai sudah mau kok di brainwash di tempat lain. Ya. Itu masalahnya. Iya. Sudah mau kok di brainwash di tempat lain. Nah, kira ini jemaah sekalian. Ya, yang kesimpulannya, hendaknya kita jangan mencampur adukan yang hak dengan yang batil. Iya, tetapi hendaknya kita mempelajari, menyuarakan, mengamalkan dan membela kebenaran dan tidak mencampur adukannya. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.